Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi di podcast edukasi bersama dengan saya Siti Marwa dan saya Titi Desmayanti. Nah, kita berdua akan membahas tentang pendekatan, metode, strategi, dan model dalam pembelajaran. Nah, untuk itu teman-teman simak video berikut ini. Nah, teman-teman, dalam proses pembelajaran, kita sebagai calon guru memerlukan pemahaman tentang teknis, tentang cara, bagaimana kita memberikan pembelajaran. Jadi, teknis dan caranya ini kita memerlukan pendekatan, metode, strategi dan model pembelajaran. Nah, kalau berbicara soal pendekatan, sebenarnya banyak sekali pendekatan yang bisa teman-teman gunakan ya. Ya, jadi pendekatannya itu beberapa diantaranya ada kontekstual, ada konstruktivisme juga ada. Konstruktivisme. Ya, ada deduktif, induktif, sama ada holistik. Holistik juga ya? Iya. Ekspositori juga masuk. Ekspositori berarti masuk juga dalam pendekatan. Iya, pendekatan 10 itu. 10 berarti sama ini yang dalam kurikulum K13 itu biasanya digunakan pendekatan saintifik. Iya, ada juga pendekatan berbasis masalah atau problem solving. Iya, betul. Oke. Sama ini open ended juga termasuk dalam pendekatan teman-teman. Ya. Nah, jadi banyak sekali pendekatan yang bisa kalian gunakan dalam proses pembelajaran. Tapi pada umumnya ada 10 ya. Ada 10. Yang tadi itu ada deduktif, induktif, kontekstual dan konstruktivisme dan lain sebagainya. Yeah. Nah, kalau pendekatan kontekstual ini lebih mengaitkan materi dengan kehidupan siswa. Yeah. Nah, berarti tidak monoton semata-mata hanya memberikan materi saja ya. Berarti lebih terjun langsung begitu ya teman-teman ya. Menunjukkan langsung. Iya, menunjukkan langsung. Pembelajaran yang disampaikan itu dikaitkan dengan apa yang siswa-siswa itu lihat sendiri ya. Nah, kalau berbicara soal konstruktivisme, berarti pembelajaran itu lebih dilibatkan siswa itu lebih aktif dibandingkan guru ya. Menyalurkan ide-ide baru. Iya. Berarti konstruktivisme ini bisa dipakai atau digunakan dalam kurikulum K13 atau bisa, karena kurikulum K13 kan lebih banyak siswa lebih aktif dalam menanya, mengolah data juga tapi bisa. Tapi dalam pendekatan itu biasanya digunakan saintifik karena kan lebih banyak mengamati. Jadi siswa lebih full atau lebih banyak pendekatannya itu dilibatkan itu siswa yang lebih aktif. Iya, betul. Nah, selain itu ada beberapa metode yang bisa teman-teman gunakan dalam pembelajaran. Iya, nah, metode-metode ini cara atau bagaimana kalian memberikan pembelajaran ya? Strategi atau prosedur strategi atau prosedurnya. Iya. Jadi salah satunya bisa kalian juga menggunakan metode ceramah, bisa ya, ceramah. Metode audiovisual berarti kalau audiovisual itu lebih ke gambar sama suara. Iya, teman-teman. Jadi gambar sama suara. Selain itu ada juga metode deskripsi, karya wisata juga masuk. Jadi studi tour. Nah, tergantung materi apa yang teman-teman berikan nanti atau calon guru berikan nih. Jadi materinya itu harus disesuaikan dengan metode yang nantinya disampaikan. Nah, tujuannya apa? Agar pembelajaran tidak membosankan dan juga terorganisir juga. Nah, tentunya itu. Jadi sangat penting sekali penggunaan metode dan juga pendekatan sebenarnya. Nah, selain itu ada beberapa model pembelajaran. Teman-teman perlu diketahui sangat banyak sekali model yang perlu kalian gunakan dalam pembelajaran. Tapi sebenarnya tergantung dengan kondisi siswa, tergantung dengan materi yang nantinya digunakan. Nah, dalam penggunaan model sebenarnya ada beberapa model yang secara umum nih sekitaran ada 65 atau lebih lah itu model tapi pembelajaran. Pada umumnya itu digunakan picture and picture itu model berarti menggunakan gambar ya. Iya, gambar itu biasanya pada anak kelas 1 SD. Karena lebih berbasis visual. Visual ya teman-teman. Nah, selain itu ada model pembelajaran langsung itu kayak gimana model pembelajaran langsung? Model pembelajaran langsung itu mentransfer ilmu dari guru langsung ke siswa gitu. Secara langsung. Berarti model ini bisa juga kita katakan sebagai media ya, karena dia perantara begitu ya. Jadi model itu meliputi pendekatan, strategi, metode dalam pembelajaran. Jadi mencakup semua. Berarti strategi ini di dalam strategi ada metode, ada pendekatan, ada model yang nantinya digunakan. Jadi teman-teman sebenarnya penggunaan metode, strategi dan pendekatan ini sangat penting sekali. Sangat penting. Nah, mengapa? Tujuannya supaya terorganisir ya, terorganisir. Jadi kalian tuh perlu memahami gimana sih cara penggunaannya atau berbagai metode, strategi, pendekatan itu dalam proses pembelajaran.
Nah, teman-teman, itulah pembahasan yang kita sampaikan pada podcast edukasi kali ini. Nah, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di podcast edukasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.